Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah dan dicintai Allah azza wa jalla. Musa alaihissalam setelah menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal di Madian untuk mungkin 8 sampai 10 tahun, di mana Musa alaihissalam berkeluarga di sana, punya anak, punya istri, punya pasangan hidup. Akhirnya Musa alaihissalam memutuskan untuk pergi kembali ke Mesir. Musa alaihissalam memutuskan untuk pergi kembali ke Mesir karena beberapa pertimbangan. Di antaranya yaitu Musa menyadari bahwa Mesir sudah bukan lagi dipimpin oleh Fir'aun yang dimana Musa lahir. Artinya Fir'aun yang waktu Nabi Musa lahir itu sudah mati. Yang itu mungkin dikenal sebagai Ramses kedua, Raja Ramses kedua. Ingat Fir'aun, teman-teman. Fir'aun itu adalah satu istilah di mana untuk penguasa Mesir kala itu. Jadi mungkin kalau di Indonesia ada presiden, ada perdana menteri, pokoknya penguasa tertinggi di Mesir yaitu Fir'aun. Adapun siapa-siapanya itu tergantung nanti siapa dan lain sebagainya. Musa alaihissalam berniat pergi kembali karena Musa menganggap atau Musa dalam pertimbangan ya karena Fir'aun ini sudah berganti. Bukan lagi Fir'aun di mana ketika Musa lahir. Dan pasti akan berbeda kondisinya. Ya, kondisinya akan berbeda meskipun kebengisannya hampir sama antara Fir'aun satu dengan Fir'aun yang setelahnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berniat untuk kembali ke Mesir dengan beberapa pertimbangan tadi. Baik, ketika Musa alaihissalam pergi untuk kembali lagi ke tempat di mana beliau lahir, beliau mungkin juga menyadari bahwa Fir'aun yang hari ini memimpin Mesir itu sepantaran. Bahkan mungkin sama-sama tumbuh di kerajaan, di istana waktu itu bersama Musa. Karena ada yang mengatakan Fir'aun yang ketika Musa pergi atau kembali ke Mesir itu bukan Fir'aun bapak, tapi Fir'aun anak. Yang mungkin secara apa ya? Secara politiknya berbeda mungkin, atau kebengisannya mungkin berbeda. Makanya kenapa Nabi Musa ingin kembali, karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Fir'aun mengungkit jasa. Tapi ini mungkin Fir'aun yang kedua nih, Fir'aun anak ini. Dia mengatakan alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Yang artinya kurang lebih, bukankah kami didik di sini masih kecil dan kami rawat kamu untuk beberapa tahun di sini. Gitu. Kalau dilihat dari bentuk kalimatnya, kata para ulama, itu seperti ungkapan mewakili orang lain, bukan ungkapan dia sendiri, tapi ungkapan Firaun bapak, gitu. Jadi Firaun bapak ngomongnya biasa kayak gitu, ngungkit jasa dan lain sebagainya. Makanya Nabi Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir untuk bisa berdakwah di sana, untuk bisa kembali bertemu keluarganya di sana, ayah, ibunya, segala macam, saudaranya dan lain sebagainya. Makanya Nabi Musa akhirnya menyiapkan perbekalannya untuk kembali ke Mesir. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Musa kembali ke Mesir ini untuk memastikan atau untuk kembali bertemu saudara-saudaranya? Yang paling terlihat mungkin wallahu alam adalah di mana Nabi Musa tahu persis kondisi negara, kondisi tempat di mana dia dilahirkan, tanah airnya. Meskipun dia sudah jauh merantau keluar dari kota kelahirannya. Karena sebagian hidup kita memang perlu merantau agar kita tahu bagaimana mahalnya rindu dengan kampung halaman. Dan mungkin teman-teman dalam hidupnya punya
pengalaman dalam merantau, entah itu kuliah, entah itu kerja, entah itu setelah menikah, dibawa pasangan misalkan jika dia perempuan, dibawa oleh suaminya dinaskah, tinggal di kota manakah, jauh sekali dari kota kelahirannya. Musa alaihissalam meskipun jauh dan merantau sekian lama, tapi Musa tidak lupa kampung halamannya. Dia selalu cari tahu tentang bagaimana kondisi kampungnya, bagaimana kondisi tanah airnya, dan itu memang kita sebagai manusia itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi tabiat kita. Kita akan kangen, kita akan rindu dengan tanah air. Tapi Musa tidak melakukan apa kembalinya Musa itu bukan karena dia sekedar kangen saja. Nanti karena Musa dengan takdir Allah, dengan skenario Allah ingin diangkat menjadi seorang nabi, di mana dia bertanggung jawab atas daerahnya, dia bertanggung jawab atas keislaman di mana tempat dia lahir. Nantinya Musa akan dengan izin Allah, Musa akan digiring ke arah kampungnya. Nanti di pertengahan jalan bagaimana Musa dipertemukan oleh hal-hal yang membuat dia nanti mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Layaknya manusia biasa, Musa juga rindu dengan tanah air. Dan inilah teman-teman, sejauh apapun kita merantau, sejauh apapun kita pergi dari rumah kita, kembalilah. Apalagi jika masih ada orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai dia. Ayah, ibu kita, sanak saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, paman, atau siapapun. Karena apa? Dalam sebuah syair dikatakan bahwa terserahlah kamu membangun rumah terhebat sekalipun ya, bangun rumah termewah sekalipun gitu ya, tapi kecintaan tetap pada rumah yang pertama. Kerinduan itu, kenangan-kenangan indah itu tetap pada rumah-rumah yang sangat bersahaja, di mana terkumpul di dalamnya orang tua kita. Di situ ada kenangan-kenangan manis kita antara orang tua kita. Pun Nabi Musa alaihissalam, dia rindu, dia ingin ketemu sana keluarganya, sekalipun sudah sekian lama merantau, sudah sekian lama berpisah, yang satu di Mesir, yang satu di Madian. Dan itu menjadi obat di mana Musa alaihissalam ingin sekali ketemu. Dan nanti insya Allah akan ada fase di mana bukan sekedar kembali, tapi Musa dengan keistimewaan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.